Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya dari IKM 4 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Masuk ke slide pertama. Asal mula, bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, berakar dari berbagai bahasa dan dialek yang digunakan di Kepulauan Nusantara. Yang pertama, pengaruh bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia, yang merupakan salah satu kelompok bahasa terbesar di dunia. Rumpun bahasa ini mencakup bahasa-bahasa yang digunakan di berbagai pulau di Pasifik dan Asia Tenggara. Bahasa-bahasa ini memiliki kesamaan dalam struktur dan kosakata yang memengaruhi perkembangan bahasa-bahasa lokal di Indonesia. Yang kedua, pengaruh bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Indonesia, merupakan cikal bakal bahasa Indonesia modern. Bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai lingua franca di kawasan Melayu sejak abad ke-7. Bahasa ini menjadi bahasa perdagangan dari komunikasi antara berbagai kelompok etnis di Nusantara. Yang ketiga, kolonialisasi dan pengaruh bahasa asing. Pada masa penjajahan, bahasa-bahasa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris turut memengaruhi bahasa Melayu. Pengaruh ini terlihat dalam penambahan kosakata baru dan penyesuaian dalam struktur bahasa. Bahasa Belanda, misalnya, memberikan kontribusi signifikan dalam kosakata bahasa Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan dan pembentukan bahasa nasional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional dan resmi negara dengan nama Bahasa Indonesia. Penetapan ini bertujuan untuk mempersatukan berbagai suku dan etnis di seluruh Nusantara dalam satu bahasa yang bisa dipahami oleh semua. Yang kelima, standarisasi dan pengembangan. Sejak penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, upaya standarisasi dan pengembangan bahasa dilakukan melalui berbagai lembaga, termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Standarisasi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kualitas bahasa, serta mengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman. Slide kedua, masuk penyebaran bahasa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama ada periode pramodern, lalu yang kedua ada masa penjajahan Belanda, yang ketiga masa kemerdekaan, lalu yang keempat globalisasi dan teknologi. Nah, pada periode modern, sebelum menjadi bahasa nasional, bahasa Melayu telah tersebar luas di kawasan Asia Tenggara. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar suku di Nusantara berkat posisinya sebagai lingua franca di wilayah Melayu. Lalu yang kedua, masa penjajahan Belanda. Selama masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu berkembang pesat dan mulai ditulis dengan alfabet Latin. Belanda mempromosikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa administratif dan pendidikan di berbagai daerah. Pada saat itu, kosakata bahasa Belanda mulai memengaruhi bahasa Melayu. Masa kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara. Penyebaran bahasa ini diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk pendidikan dan media massa. Yang terakhir, globalisasi dan teknologi. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, bahasa Indonesia semakin dikenal di luar negeri. Internet, media sosial, dan platform digital memudahkan penyebaran bahasa ini ke berbagai belahan dunia. Bahasa Indonesia juga dipelajari sebagai bahasa asing di beberapa negara, menunjukkan pertumbuhan pengaruhnya secara global. Selanjutnya ada fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam kemerdekaan. Yang pertama, sebagai alat pemersatu. Lalu yang kedua, media propaganda dan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan budaya dan sastra. Yang keempat, simbol identitas nasional. Yang kelima, alat administrasi dan pemerintahan. Yang keenam, katalisator diplomasi internasional. Kesimpulannya,
Perjalanan bahasa Indonesia dari asal mula hingga perannya yang signifikan dalam kemerdekaan dan kehidupan sehari-hari kita merupakan cerminan dari evolusi yang penuh makna. Dari akar bahasa Melayu yang sederhana, bahasa ini telah berkembang menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa. Penyebaran bahasa ini yang meluas dari masa ke masa menunjukkan betapa pentingnya bahasa dalam menjaga kohesi sosial dan budaya. Selain itu, fungsinya dalam administrasi, pendidikan, dan diplomasi semakin mempertegas perannya dalam membangun negara. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.